SM Store, amanah dalam muamalah. Hadirin jamaah salat tarawih, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahannya dan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan ibadah salat Isya dan salat tarawih di malam yang keempat ini. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kebaikan kita selama 3 hari ini, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik untuk tetap istiqomah dan terus meningkatkan kualitas ibadah kita sampai hari terakhir di bulan Ramadan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan tausiah yang singkat ini, saya kebagian tema tentang petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadan. Tentu saja pembahasan ini bukan pembahasan baru, sifatnya hanya mengulang untuk menguatkan dan mengingatkan kita seperti apa dahulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadan, seperti apa keadaan beliau dan seperti apa petunjuk-petunjuk beliau kepada umatnya. Sebab fa inna khairal hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi petunjuk beliau sangat banyak, namun yang saya sampaikan cuma sedikit dari petunjuk beliau tersebut. Di antara yang pertama, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berniat puasa Ramadan itu di malam hari sebelum terbit fajar. Beliau juga memerintahkan umatnya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa Ramadannya, yaitu meniatkan puasanya di malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya, yaitu tidak sah puasanya. Yang demikian ini adalah puasa wajib, termasuk di dalamnya puasa Ramadan. Maka wajib untuk puasa Ramadan meniatkannya di malam harinya. Meniatkannya di malam harinya. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak meniatkan di malam harinya, maka tidak sah puasanya. Contoh seorang niat safar, kemudian dia berniat untuk tidak puasa di esok harinya. Lalu kemudian ada berita, ada uzur sehingga dia tidak jadi safar. Lalu dia mengatakan, kalau begitu saya berpuasa. Jadi dia baru niat. Niat ini apabila dia lakukan setelah terbit fajar, setelah subuh, maka tidak sah puasanya. Kenapa? Karena niatnya dia lakukan setelah terbit fajar. Dalam masalah niat, maka para ulama berbeda pendapat. Apakah niat sekali di awal Ramadan itu sudah mencukupi untuk sampai akhir Ramadan, ataukah harus memperbaharui setiap malam? Maka para ulama berbeda pendapat. Namun yang benar adalah bahwasannya satu kali niat di awal Ramadan itu cukup, dan dianjurkan memperbaharuinya setiap malam. Sifatnya anjuran, bukan wajib. Sebab setiap mukmin yang berazam untuk berpuasa di malam bulan Ramadan pasti sudah ada niat, meskipun tidak diucapkan. Sebagaimana orang tadi yang berniat untuk safar besok, kemudian ingin tidak berpuasa, maka dia bilang, kalau begitu saya tidak puasa besok.
Bisa kita lihat ketika dia di luar Ramadan, kemudian dia akan safar besok, apakah dia akan mengatakan saya akan tidak puasa besok? Tentu tidak. Nah, tadi ketika di malam bulan Ramadan dia bilang saya tidak puasa besok, itu karena pada asalnya ada niat untuk puasa di esok hari, sehingga dia harus membatalkan niat tersebut. Oleh karena itu seandainya kita lupa tidak memperbaharui niat kita untuk puasa besok hari, maka puasa kita sah. Maka puasa kita sah. Ini untuk puasa wajib. Adapun puasa sunnah, maka boleh niat tersebut dilakukan meskipun sudah terbit fajar, meskipun sudah masuk waktu subuh. Kemudian petunjuk yang kedua dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya beliau tidak menahan dari makan, minum, dan yang lainnya dari yang membatalkan puasa sampai benar-benar beliau melihat fajar, terbitnya fajar, sampai benar-benar fajar itu terbit. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah dan minumlah sampai jelas antara benang putih dan benang hitam, yaitu jelas munculnya fajar. Sehingga dari sini boleh bagi kita makan dan minum, melanjutkan sahur kita sampai benar-benar fajar terbit, yaitu sampai benar-benar sudah masuk waktu subuh atau mendengar azan subuh dikumandangkan. Kemudian saudaraku rahimani wa rahimakumullah, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau senantiasa menyegerakan buka, sebagaimana beliau mengakhirkan sahurnya, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitrah." Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbukanya. Maka apabila matahari telah terbenam, terdengar azan maghrib, segera berbuka. Dengan apa saja kita batalkan puasa kita. Seandainya terpaksa memang harus minum saja, maka minum saja. Bahkan seandainya tidak ada yang dimakan, tidak ada yang bisa diminum, maka niatkan di hati, kalau saya batalkan puasa saya, untuk menyegerakannya untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan tentang sahur beliau yang diakhirkan. Wa kana baina sahurihi wa qiyamihi li sholatil fajri qadra qiraati 50 ayah. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam antara sahur dan waktu menunaikan ibadah salat subuh adalah kurang lebih membaca 50 ayat dari ayat Quran. Kurang lebih 10 sampai 15 menit sebelum adzan subuh. Itu adalah waktu yang paling utama. Makan sahur itu adalah makan yang dilakukan di waktu sahur, yaitu sepertiga malam. Dan yang paling afdol adalah yang paling akhir, sebelum masuk waktu subuh. Kemudian di antara akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, di antara tunjuk beliau bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Manusia yang paling mulia akhlaknya. Bagaimana tidak? Ummul Mukminin Aisyah mengabarkan, kana khuluquhul Quran. Beliau sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Quran. Terutama ketika datang bulan Ramadan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menekankan para umatnya untuk berakhlak yang mulia. Terutama orang-orang yang berpuasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan kemaksiatan, baik ucapan ataupun perbuatan, dan perbuatan kebodohan yang tidak bermanfaat, yaitu akhlak yang jelek, akhlak yang tidak terpuji, maka kata beliau, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasa yang dia lakukan. Perhatikan, dalam hadis yang mulia ini terdapat perintah bagi orang yang berpuasa secara khusus,
untuk menjauhi kemaksiatan dan menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Faedah yang lain dari hadis tersebut bahwasannya kemaksiatan kepada Allah dan akhlak yang jelek itu dapat mengurangi pahala puasa, bahkan bisa dapat menghabiskan pahala tersebut. Jadi orang tersebut berpuasa, puasanya sah, tidak ada qada bagi dia, tetapi tidak ada pahala yang dia dapatkan disebabkan maksiat-maksiat yang sangat besar yang dia kerjakan. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan pada tahun beliau wafat, beliau iktikaf selama 20 hari. Dan ini diikuti oleh Ummul Mukminin dan sahabat yang lainnya. Untuk hal ini dilakukan oleh beliau untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Adapun tentang sedekah atau kedermawanan beliau khususnya di bulan Ramadan dan juga bagaimana beliau membaca Al-Quran, maka ini perkara yang tidak ada yang dapat menandingi beliau sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi yaitu pada wa kana ajwad ma yakun hina yalqahu Jibril. Dan beliau lebih dermawan lagi daripada yang lain, daripada waktu yang lain ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana Jibrilu yalqahu kulla lailatin fi Ramadan fayudarisul Quran. Dan malaikat Jibril alaihissalam menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan untuk kemudian mengulangi, mempelajari dan membacakan Al-Quran. Kemudian kata sahabat Ibnu Abbas, fakana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu ketika datang Jibril sangat dermawan sekali dengan kebaikan. Sangat cepat dalam kedermawanannya dalam memberi, bahkan lebih cepat daripada angin kencang yang berhembus. Subhanallah, akhlak yang mulia sebagai akhlak dari teladan kita, akhlak dari qudwah hasanah kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudaraku rahimani wa rahimakumullah, dari sini maka kita tahu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam keadaannya di bulan Ramadan adalah kesungguhan, adalah semangat di dalam beribadah, semangat di dalam ketaatan melebihi hari-hari yang lainnya. Inilah bulan Ramadan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang bahwasanya Ramadan itu bulan nganggur, bulan liburan, bulan libur, waktu untuk malas-malasan. Ini keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, datang bulan Ramadan semakin antusias, semakin semangat, semakin tinggi kesungguhannya di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam kebaikan, di dalam jihad, di dalam pengorbanannya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT membimbing kita untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, berpegang teguh dengan ajarannya sampai akhir kiamat kelak. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.